Pada video kali ini kita akan membahas mengenai saluran transmisi. Saluran transmisi, apa itu saluran transmisi? Jadi saluran transmisi ini merupakan atau digunakan untuk mengirimkan atau bahasa lainnya itu adalah mentransmisikan energi dan sinyal-sinyal listrik dari satu tempat ke tempat lainnya, atau bahasa lainnya itu dari titik sumber ke titik beban. Ya, jadi penerapan saluran transmisi itu diantaranya ini bisa dilihat ya, banyak sekali. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sambungan dari sebuah pesawat pemancar atau transmitter ke sebuah antena penerima atau receiver. Kemudian yang kedua adalah sambungan antara komputer-komputer di dalam sebuah jaringan. Kemudian yang ketiga, interkoneksi antara bagian-bagian sebuah sistem stereo. Kemudian yang keempat, sambungan dari pihak penyedia layanan TV kabel ke pesawat televisi. Dan kemudian sambungan antara perangkat-perangkat pada sebuah papan rangkaian atau sirkuit yang dirancang untuk bekerja pada frekuensi-frekuensi tinggi. Yang secara umum itu semua contoh yang sudah disebutkan itu merupakan saluran transmisi yang menghubungkan perangkat-perangkat yang terpisah oleh jarak sejauh kelipatan beberapa panjang gelombang yang digunakan. Kemudian di sini ada sebuah gambar ya yang menunjukkan rangkaian dasar untuk saluran transmisi, di mana memperlihatkan sinyal tegangan dan arus ya, yang kita umpamakan dengan menutup atau membuka saklar. Nah, di sini merupakan rangkaian dari sebuah saluran transmisi tanpa rugi-rugi ya atau lossless. Ini diumpamakan pada gambar 1 ya, gambar ini. Jadi maksud dari saluran transmisi tanpa rugi-rugi ini ya, ini menyatakan bahwa semua daya yang disatukan pada ujung input ya, ujung input itu akan sama besar atau saluran itu akan sampai ke ujung output ya, tanpa sedikit pun berkurang ya. Nah, di sini ada sebuah baterai ya, yang baterai tersebut memberikan tegangan dengan satu daya sebesar V0. Nah, kemudian disambungkan ke input ya dengan menutup saklar, yaitu saklar S1. Nah, sesaat setelah saklar kita tutup, maka nanti tegangannya yaitu V plusnya itu akan sama besar V0 ya, jadi kita umpamakan ke dalam saluran. Nah, tegangan ini tidak muncul dalam sekejap di setiap titik pada saluran, melainkan nanti akan merambat, yaitu dari baterai menuju resistor beban yaitu R. Dimana di sini garis vertikal putus-putus ini menunjukkan muka gelombang ya, dimana pada gambar 1 ini merepresentasikan batas sesaat antara bagian saluran, ini batas sesaat ya, antara bagian saluran yang belum dan sudah dilewati oleh arus, yaitu sumbernya yaitu sebesar ini ya, ini arusnya. Nah, di sini pada gambar 1 ya menjelaskan apabila arus itu mengalir ya dan tegangan pada saluran, maka muka gelombang akan bergerak dari kiri ke kanan, yaitu dengan kecepatannya adalah V. Nah, saat mencapai ujung beban, seluruh atau sebagian dari sinyal, tegangan, dan arus akan terpantul balik. Nah, di mana besar bagian sinyal yang terpantul
itu akan bergantung pada beban yang tersambung ke saluran. Jadi bergantung pada besarnya beban. Gitu. Di sini merupakan sebuah model untuk saluran transmisi dengan menggunakan elemen-elemen yaitu kapasitor C dan induktor atau induktansi padu, induktor padu yaitu L sebagai rangkaian berjenjang atau rangkaian pembentuk pulsa, yaitu diilustrasikan dengan pada gambar 2 ya, dimana jika kita hubungkan ya sumber tegangan dengan sebuah saklar. Jadi ketika saklar ini kita tutup, maka arus akan mulai mengisi, yaitu mengisi L1, dan kemudian C ini akan menyimpan muatan. Jadi nanti ketika C1 ini hampir penuh, maka arus akan mengalir ke L2. Nah, kemudian ketika L2 ini sudah mulai naik, maka dilanjut, yaitu akan C2 ini akan menyimpan muatan. Jadi begitu terus tahapannya ya. Nah, kemudian gimana nanti muka gelombang ini dapat diketahui di antara dua kapasitor yang bersebelahan ya. Nah, di mana nanti tingkat pengisian kedua kapasitor ini menunjukkan selisih yang besar ya. Nah, kemudian sinyal akan merambat lebih cepat ya. Jadi sinyal akan merambat lebih cepat jika nilai L dan C-nya itu lebih kecil, di mana hubungan antara induktansi dan kapasitansi itu berbanding terbalik dengan kecepatan sinyal. Nah, pada saluran transmisi tanpa rugi-rugi ini persamaan matematis yang memperlihatkan atau menunjukkan nilai kecepatan gelombang itu ini, persamaan bahwa V itu sama dengan 1/akar L dikali C, dimana L ini menyatakan induktansi, C-nya itu kapasitansi ya, atau kapasitor. Nah, jadi berdasarkan persamaan tersebut ya, kita bisa menentukan kecepatan gelombang dengan nilai L dan C. Ketika nanti nilai L dan C-nya semakin kecil, maka kecepatan gelombang yang dihasilkan juga akan semakin besar karena mereka berbanding terbalik. Oke, dimana L dan C ini dinyatakan untuk persatuan panjang gitu ya. Kemudian nanti jika rangkaian ini telah mengisi muatan gitu ya, jadi nanti ketika kita meletakkan sebuah resistor di ujung, yaitu sebagai outputnya, apabila kita ini memainkan menutup atau membuka saklar ya, jadi kita putuskan via saklar, jadi saklar tersebut kita buka, nanti kapasitor yang dekat dengan ujung ya, kapasitor yang dekat dengan ujung ini itu akan melepaskan muatan ya, jadi melepaskan muatannya itu ke resistor. Nah, nanti selanjutnya itu diikuti oleh resistor terdekatnya, itu yang pertama adalah C3 melepaskan muatan ke resistornya, kemudian selanjutnya C2, selanjutnya lagi C1. Nah, ketika nanti rangkaian ini telah sama sekali kosong, dikosongkan muatannya, nah nanti yang terjadi adalah sebuah pulsa tegangan akan terbentuk, yaitu di resistornya. Nah, inilah alasan kenapa
konfigurasi rangkaian berjenjang ini dikatakan sebagai rangkaian pembentuk pulsa. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan saluran transmisi. Ini persamaan saluran transmisi ini dasarnya dari persamaan gelombang ya, yang kemudian kita turunkan, di mana model rangkaian pada sebuah saluran transmisi ini terdiri dari induktansi yaitu L, kemudian kapasitansi yaitu C, kemudian konduktansi shunt yaitu G, yaitu ini tegangan tinggi pada konduktor, ini dinyatakan sebagai G, kemudian tahanan seri yaitu sebagai R, yang kesemuanya dinyatakan dalam basis persatuan panjang. Nah, ini modelnya ya, model rangkaiannya, dimana konduktivitas shunt ini menyatakan arus bocor yang melewati dielektrikum. Ya, jadi ini yang salah satu bagian pada saluran transmisi ya. Jadi G ini menyatakan arus bocor yang melewati dielektrikum. Nah, di mana konstanta dielektrikum ini yang menentukan besarnya nilai kapasitansi yaitu C. Kemudian tahanan seri atau tahanan seri, apa maksudnya? Tahanan seri ini berkaitan dengan nilai konduktivitas listriknya. Jadi pada persamaan saluran transmisi persamaan saluran transmisi tanpa rugi-rugi, ini kasusnya ini adalah R dan G atau ini R dan G ini merupakan penyebab utama dari timbulnya rugi daya ya atau sinyal pada saluran transmisi, maka nilai R dan G-nya itu akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian pada gambar ini tegangan input dan output serta arus input maupun arus output ini secara berturut-turut memiliki selisih delta V dan delta I-nya. Nah, maka kita bisa menerapkan tegangan Kirchhoff, jadi hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff atau KCL, di mana perubahan nilai tegangan pada saluran transmisi ini dikenal dengan persamaan sang telegrafis, yaitu dou V per dou Z sama dengan minus RI plus L dou I per dou T. Persamaan perubahan nilai arus pada setiap transmisi ini dinyatakan dengan persamaan dou I per dou Z sama dengan min GV plus C dou V per dou T. Ini juga dikenal dengan persamaan sang telegrafis. Nah, kemudian untuk persamaan umum atau persamaan umum gelombangnya ini adalah dou kuadrat V per dou Z kuadrat ini sama dengan LG dou kuadrat V per dou T kuadrat plus LG plus RC dou V per dou T plus RGV. Nah, untuk perubahan nilai arusnya ya, persamaan gelombangnya ini menjadi dou kuadrat I per dou Z kuadrat sama dengan LC dou kuadrat I per dou T kuadrat plus LG plus RC dou I per dou T plus RGI ya. Nah, kemudian kita masuk ke propagasi tanpa rugi-rugi. Jadi propagasi tanpa rugi-rugi dapat diartikan bahwa daya sinyal tidak terdisipasi atau artinya itu tidak mengalami pelemahan ya, atau sering
atau seiring dengan merambatnya sinyal pada saluran transmisi. Jadi intinya adalah seluruh daya yang diumpamakan di ujung itu akan sampai ke ujung output tanpa kurang sedikit pun. Nah ini jadi mekanisme ya, jadi intinya adalah semua mekanisme yang menyebabkan timbulnya rugi-rugi daya tidak memberikan pengaruh yang berarti, sehingga nanti nilai R dan G-nya ya, nilai hambatan dan konduktivitasannya itu diasumsikan nilainya 0 untuk propagasi tanpa rugi-rugi. Nah, sehingga kita bisa menentukan besarnya perubahan tegangan dengan perubahan arusnya, yaitu dinyatakan dengan ini, kesamaan kedua ini ya. Nah, kemudian kita bisa mengintegrasikan ya untuk seluruh waktu T yang menghasilkan persamaan arus dalam konteks komponen-komponen propagasi maju maupun mundur. Itu propagasi di mana arus maju sebagai I plus dan arus mundur itu 1/LV ya. Jadi di sini 1/LV ini merupakan faktor pengali tegangan yang menghasilkan arus ya. Jadi ini adalah faktor pengali yang menghasilkan arus. Nah, sehingga atau kita dapat mengidentifikasi bahwa ini dinyatakan sebagai besaran hasil kali LV ya. Ini besaran L dikali V ini merupakan impedansi karakteristik atau dinyatakan sebagai Z0 untuk saluran transmisi tanpa rugi-rugi, dimana persamaan impedansi karakteristiknya yaitu Z0 itu sama dengan LV atau sama dengan akar L dibagi C, dimana dapat kita katakan bahwa impedansi karakteristik ini merupakan rasio tegangan terhadap arus dari sebuah gelombang tunggal yang merambat di dalam saluran transmisi ya. Nah, mengilustrasikan arah arus maju dan mundur dari sebuah gelombang tegangan yang memiliki polaritas positif ya, dimana di sini arus, jadi arus yang mengalir ya, ini akan memiliki komponen-komponen yang merambat ke arah yang saling berlawanan, dimana arus positif ya, ini arus positif sebagai aliran searah jarum jam pada saluran transmisi, sedangkan arus negatif ini sebagai aliran arus yang memiliki arah berlawanan dengan jarum jam ya. Maka nanti hubungannya dengan impedansi karakteristik seperti apa, bahwa kita bisa menentukan besarnya tegangan yaitu V plus ya, itu sama dengan Z0 I plus, sedangkan nanti V min itu sama dengan min Z0 dikali I min. Nah, tanda negatif ini menyatakan bahwa gelombang ini menyatakan bahwa gelombang ini pada tegangan balik ya, gelombang pada tegangan balik ini memiliki polaritas positif ya. Si gelombang sinusoida pada saluran transmisi itu sangat penting. Hal ini karena semua sinyal yang ditransmisikan itu
dapat diuraikan menjadi penjumlahan diskrit maupun kontinu dari sekumpulan komponen sinusoid. Nah, ini kita bisa menganalisis di dalam domain frekuensi, di mana kita ketahui bahwa F itu sama dengan omega dibagi 2pi. Atau jadi secara efektif ini kita dapat menganalisis seluruh spektrum dari sinyal dengan menggunakan parameter-parameter saluran yang bergantung pada frekuensi, ya. Nah, kemudian kita nyatakan ke dalam domain frekuensi untuk mendapatkan resultan sinyalnya, ya, di dalam domain waktu. Nah, sehingga nanti bahwa V1, ya, jadi V1 itu sama dengan V2, atau nanti kita jabarkan menjadi V0 cos omega T plus C, ya. Jadi fungsi kosinus ini merepresentasikan sinusoid secara umum, ya. Jadi nanti fungsi sinus ini dapat kita turunkan, ya, sehingga nanti persamaan yang diperoleh ini seperti ini, ya. Nah, kemudian untuk propagasi maju, jadi kita representasikan bahwa perambatan gelombang itu ke arah Z, sehingga nanti propagasi majunya ini di sininya bernilai minus, kemudian propagasi mundur berarti di sini perambatannya menjadi plus. Ini merupakan persamaan propagasi gelombang, ya, yang digambarkan sebagai sinusoid pada saluran transmisi tanpa rugi-rugi. Nah, kemudian kita juga bisa mendefinisikan, yaitu besaran konstanta pergeseran fasenya, yaitu di mana beta ini diperoleh dari omega per Vp-nya. Nah, kemudian untuk menentukan lambdanya atau panjang gelombangnya itu bisa menggunakan rumus 2pi per beta sama dengan Vp per F-nya. Nah, kemudian di sini kita mau menyelesaikan, yaitu persamaan-persamaan saluran transmisi ke dalam bentuk fasor, ya. Jadi ini sebenarnya sangat kompleks, ya. Jadi persamaan-persamaan saluran transmisi ini dapat kita tuliskan seperti ini, ya. Oke, dimana nanti R plus JWL ini merupakan bilangan imajiner, ya, dimana R plus JW omega L ini sebagai Z, kemudian G plus JWC ini sebagai Y, ya, atau nanti dijadikan sebagai nilai konstanta perambatan, yaitu dimana nanti nilai Z dan Y-nya ini merepresentasikan impedansi seri neto dan admitansi shunt neto pada saluran transmisi. Nah, ini keduanya, ya, kedua parameter ini diukur dalam basis persatuan panjang. Nah, untuk nilai konstanta propagasi untuk saluran transmisi itu seperti ini, ya. Ini untuk konstanta perambatannya itu dapat kita peroleh dari penjumlahan antara koefisien pelemahan, ya. Jadi koefisien pelemahan ini termasuk bilangan real plus ini J betanya ini sebagai bilangan imajiner, yaitu konstanta fasenya, ya. Atau bisa persamaan untuk konstanta perambatannya ini menjadi akar R plus J omega L, ya, kurung buka G plus J omega C. Nah, kemudian untuk impedansi karakteristiknya, yaitu dalam bentuk fasornya ini seperti ini, yaitu bahwa
Z0 itu sama dengan akar R plus J omega L dibagi G plus J omega W. Ini kalau misalkan kita ubah ke dalam solusi bentuk Poisson. Nah, kemudian ke contoh soal ya, di sini sebuah saluran transmisi tanpa rugi-rugi memiliki panjang 80 cm dan bekerja pada frekuensi gelombang 600 MHz. Parameter-parameter untuk saluran transmisi ini adalah L-nya itu adalah 0,25 mikrohenry per meter dan C-nya itu sama dengan 100 picohenry per meter. Nah, kita disuruh menentukan besarnya impedansi karakteristik, konstanta fase, dan kecepatan fase dari saluran transmisinya. Nah, kalau misalkan seperti ini, ya, di sini kan kita membahas saluran transmisi tanpa rugi-rugi. Maka ingat bahwa nilai R dan G ini keduanya akan bernilai 0. Nah, maka untuk menentukan besarnya impedansi karakteristik, kita bisa menggunakan persamaan ini. Bahwa Z0 itu sama dengan akar L per C, dimana Z0 ini sama dengan L-nya berapa? L-nya adalah 0,25 mikro. Nah, kita ubah jadi kali 10 pangkat 6 dibagi nilai C-nya. Ya, picohenry dijadikan henry, maka menjadi 10 pangkat min 12. Nah, kemudian tinggal kita bagi, kemudian hasilnya kita akarkan. Maka impedansi karakteristik pada saluran transmisi ini itu sebesar 50 ohm. Nah, kemudian untuk menentukan besarnya konstanta fasenya, ya, konstanta fasenya itu kita ini kan konstanta fase ini ya, betanya. Jadi sebelum kita menentukan beta, kita tentukan nilai konstanta perambatannya. Nah, ini dari persamaan ini. Nah, untuk konstanta perambatan ini adalah alfa plus J beta, atau kita bisa jabarkan ya. Jabarkan, ingat bahwa pada saluran tanpa rugi-rugi R dan G-nya ini bernilai 0 ya, sehingga tinggal ini ya, kalau misalnya kita keluarkan maka menjadi J ini R-nya adalah 0, G-nya juga 0, maka J-nya keluar, omega-nya juga keluar ya. Kemudian di sini tinggal J omega akar L kali C, maka beta sama dengan omeganya berapa? Omega itu 2pi dikali F. F-nya berapa? F-nya adalah 600 MHz. Kita ubah. Kemudian akar L dikali C. Kita masukkan nilainya. Maka konstanta fasenya, betanya itu sebesar 18,85 radian per meter. Nah, untuk kecepatan fasenya, yaitu kita bisa peroleh dari persama atau rumus omega dibagi beta. Omeganya berapa? Omeganya adalah 2πf dibagi betanya. Ini sudah kita cari ya. Maka kecepatan gelombang pada saluran transmisi ini sebesar. Dan nomor 2, ini ada sebuah contoh soal di mana parameter sebuah saluran transmisi yang bekerja pada kecepatan sudut yaitu 6 kali 10 pangkat 8 radian per second, di mana diketahui nilai L-nya itu adalah 0,35 mikrohenry per meter, C-nya itu 40 picofarad per meter, G-nya induktansi pada tegangan tingginya itu adalah 75 mikro S per meter, dan R-nya itu 17 ohm per meter. Kita disuruh menentukan besarnya konstanta pergeserannya, kemudian alfanya, betanya, dan Z0-nya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan dalam bentuk fasor ini ya, bahwa konstanta perambatan itu merupakan diperoleh dari
ini ya. Jadi sebenarnya adalah konstanta perambatan ini adalah penjumlahan dari koefisien pelemahan terhadap nilai bilangan imajiner dari konstanta fasenya. Sehingga di sini konstanta perambatannya itu adalah akar R plus J omega L dikalikan dengan G plus J omega J. R-nya berapa? Resistornya itu adalah 17 plus J, ini sebagai bilangan imajiner. Omega-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat 8. L-nya ini adalah 0,35. Kita jadikan dari mikro Henry ke Henry, maka kali 10 pangkat 6. Kemudian dikali kurung buka, ini G-nya itu adalah 75, ini dikonversi menjadi 75 kali 10 pangkat 6 plus J, omega-nya adalah 6 kali 10 pangkat 8. Kapasitansinya itu adalah 40 pikofarad ke farad, jadi 40 kali 10 pangkat 6. Sehingga nanti perambatannya, konstanta perambatannya ini menjadi ini 0,094 plus J 2,25 dalam satuan per panjang, maka meter minus 1. Nah, ingat bahwa ini merupakan alfa plus J beta, maka alfanya ini langsung diperoleh yaitu sebesar 0,094. Kemudian betanya berapa? Betanya berarti 2,25 gitu ya. Nah, untuk menentukan impedansinya seperti apa? Yaitu pakai ini. Ya. Oke. Ini diketahui kalau misalnya kamu menentukan besarnya panjang gelombangnya, tinggal dibagi saja, yaitu 2pi dibagi dengan betanya ya. Maka hasilnya panjang gelombangnya 2,79. Nah, untuk Z0-nya maka tinggal dimasukkan saja, yaitu akar R plus J omega L dibagi G plus J omega J. G-nya berapa? 17 plus J omeganya, kemudian langsung dikalikan dengan L. Ini juga sama. Nanti impedansi karakteristiknya pada saluran ini itu adalah sebesar 93,5 min J 3,64 ohm. Oke, itu saja pembahasan terkait saluran transmisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.